Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shiny episode ke-114. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Wang Lin telah berhasil menahan gejolak pemberontakan Simayan bersama dengan tentara camp militer Jirah Hitam dan akhirnya mendapatkan pengakuan dari pasukan atas jabatannya sebagai komandan baru. Sementara Wang Lin baru saja memulai perjalanannya sebagai komandan iblis, Yao Shishu yang sudah lebih dulu menjadi komandan tampaknya sedang melakukan sesuatu yang rahasia dan berusaha memasuki sebuah tempat yang dipenuhi oleh segel larangan. Karena sulitnya melewati segel larangan tersebut, sang tuan putri leluhur darah sampai menghabiskan 3 pil darah jiwa pemberian bapaknya. Dan oleh karena itulah Yao Shishu berniat untuk mencari pembantu dalam upaya selanjutnya. Di episode kali ini kita akan melihat tempat macam apa sih yang hendak didatangi oleh Yao Shishu. Respon Wang Lin ketika diajak untuk menerobos tempat tersebut bersama-sama, segel larangan kuno yang harus mereka lewati sampai dengan rahasia besar peri abadi kuno yang tersimpan di dalam tempat tersebut. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Kuy. Wang Lin sedang menimbang-nimbang di tenda pribadinya ketika memikirkan tentang kristal iblis peringkat 1000 yang dimilikinya, di mana meskipun seluruh kekuatan iblis di dalamnya bisa diubah menjadi kekuatan abadi dan masih ditambahkan dengan giok abadi dalam kantong penyimpanannya, paling banter Wang Lin baru bisa menerobos puncak ranah transformasi jiwa dengan seluruh hartanya tersebut. Hal ini jelas saja menjadi sumber rasa frustasi tersendiri karena Wang Lin berniat untuk segera naik ke ranah ascendan demi memperkuat langkahnya di tanah roh iblis. Nah, ketika Wang Lin sedang khusyuk berkultivasi inilah datang Yao Shishu ke camp pribadinya yang meskipun sudah dihadang oleh 2 tangan kanannya, komandan pasukan ketiga itu masih memaksa masuk karena ada hal mendesak yang harus mereka bicarakan. Wang Lin juga ikut mengingatkan Yao Shishu tentang betapa tidak sopan tindakannya, namun sekali lagi putri leluhur darah itu memohon untuk diizinkan masuk sehingga Wang Lin pun mengancam akan berbuat kejam kalau apa yang hendak dia bicarakan tidak benar-benar mendesak. Yao Shishu langsung menyegel ruang begitu masuk ke camp pribadi Wang Lin dan tindakan ini sedikit banyak menunjukkan betapa hal yang hendak dibicarakan oleh sang putri leluhur darah memang sesuatu yang rahasia. Tanpa banyak babi bu, Yao Shishu menceritakan rahasia bahwa tanah roh iblis sebenarnya adalah sebuah goa peninggalan peri abadi dan secara tidak sengaja dia menemukan kediaman abadi namun tidak pernah berhasil mematahkan segel larangan yang melindunginya. Sesuai dengan apa yang sudah kita duga, Yao Shishu mengajak Wang Lin yang dia dengar memiliki keahlian dalam bidang larangan dan berjanji akan membagi harta rata yang tersimpan dalam kediaman abadi tersebut. Wang Lin tidak mengingkari kalau mengeksplor kediaman abadi adalah sesuatu yang layak dicoba, namun berhubung dia masih belum mempercayai Yao Shishu, pemilik mutiara pembangkang surga itu pun memutuskan untuk menolak ajakan menggiurkan tersebut. Tidak kehabisan akal, Yao Shishu berusaha menunjukkan ketulusannya dengan menjanjikan Wang Lin sejumlah besar giok abadi yang pasti akan cukup untuk mengantarkan Wang Lin mencapai ranah ascendan. Bahkan yang lebih bagong lagi, putri leluhur darah itu bersedia memberikan Wang Lin sebuah pil darah jiwa yang terkenal dapat mengembalikan kehidupan seseorang, bahkan jika jiwa primordialnya dihancurkan sekalipun. Namun Yao Shishu tidak bersedia memberitahu Wang Lin cara untuk menggunakan pil darah jiwa kecuali pemuda itu benar-benar bersedia pergi bersamanya. Untuk membuat Wang Lin semakin tertarik, Yao Shishu bahkan menjanjikan 1 butir pil darah jiwa yang lain sebagai hadiah. Dan setelah pemuda itu menunjukkan gelagat setuju, putri leluhur darah itu segera menyerahkan plat giok berisi cara penggunaan pil darah jiwa. Yao Shishu menantikan kedatangan Wang Lin di Gunung Gu yang terletak cukup jauh kota iblis sebelum kemudian mengajaknya pergi meninggalkan camp militer Jirah Hitam. Yao Shishu tersenyum puas ketika mengetahui Wang Lin telah menelan pil darah jiwa yang dia berikan dan tidak sabar menunggu 3 hari lagi sampai ekspedisi kolaborasi di kediaman abadi mereka dimulai. Tanpa terasa 3 hari berlalu dalam sekejap dan sesuai janji Wang Lin menemui Yao Shishu di Gunung Gu setelah sebelumnya berpesan pada 2 tangan kanannya untuk tetap fokus berkultivasi selama kepergiannya. Yao Shishu menjulit dalam hatinya ketika melihat Wang Lin belum juga menerobos puncak transformasi jiwa.
kedua, padahal sudah menerima banyak giok abadi darinya. Namun buru-buru menepis pikiran tidak penting itu sebelum kemudian mengeluarkan kompas darah yang akan membawa mereka ke lokasi kediaman abadi. Wang Lin dan Yao Shishu dibawa ke sebuah plafon kuno bernama Jalan Binatang Agung yang dipenuhi dengan binatang-binatang menyerupai naga kuno berseliweran di sekitar mereka. Yao Shishu tidak menjelaskan banyak hal kepada Wang Lin ketika meminta pemuda itu untuk memfokuskan pikiran dan meniru apa yang akan dia lakukan sebentar lagi. Sesuai penjelasannya, Yao Shishu duduk tenang ketika tiba-tiba saja aliran energi agung berwarna keemasan mengalir ke arahnya sebelum kemudian membentuk 3 garis jimat emas yang terukir pada ruang di antara kedua alisnya. Wang Lin juga tidak banyak berkomentar dan segera memfokuskan pikiran yang membuat aliran energi emas yang sama memasuki tubuhnya. Namun bedanya mengukir 6 baris jimat emas di dahinya. Nah, buat kalian nih yang udah nggak kebet gitu ya pengen tahu spoilernya, sok langsung nontonnya aja di Gnosis ya guys ya, karena itu udah ditayangin tuh spoilernya edan, makin edan ini Renegade, sumpah dah. Awalnya Yao Shishu masih tetap menganggap remeh Wang Lin sampai kemudian dia menyaksikan sendiri bahwa pemuda itu telah berhasil membentuk 6 baris jimat dengan konsepsinya. Mengesampingkan rasa iri yang mulai merasuki hatinya, Yao Shishu mengajak Wang Lin untuk segera mendatangi plafon larangan pertama, di mana untuk mencapai kediaman abadi mereka harus menghancurkan 12 plafon larangan secara bergantian. Untuk memberikan Wang Lin lebih banyak pemahaman, Yao Shishu akan langsung menghancurkan plafon larangan pertama, dan begitu patung batu raksasa muncul sebagai media larangan, putri leluhur darah itu langsung menyegelnya ke dalam giok darah. Ketika Yao Shishu menunjukkan kekuatan pusaka-pusaka klan darahnya yang luar biasa, Wang Lin fokus justru mengamati patung batu raksasa dan secara mengejutkan menemukan jimat emas 1 baris pada pusat larangan yang tersusun di tubuhnya. Melihat hal ini, Wang Lin langsung menjadi antusias berpikir apakah ujian melewati larangan ini sebenarnya merupakan potensi keberuntungan yang luar biasa. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Wang Lin segera mencari celah untuk membatalkan larangan dalam tubuh patung batu plafon larangan kedua yang menjadi bagiannya, dan membuat Yao Shishu kebingungan juga kenapa pemuda itu membuang begitu banyak waktu untuk mengalahkan patung batu. Namun ekspresinya langsung berubah kaget setelah melihat Wang Lin tidak menyegel patung batu namun justru menghancurkannya dan membuat jimat emas 2 baris keluar dari sana. Rasa iri yang sudah muncul di hati Yao Shishu sejak berada di plafon terluar kembali terpicu ketika mengetahui entah bagaimana caranya Wang Lin bisa mengeluarkan jimat emas dari tubuh patung batu, dan mendengus kecil di hatinya ketika berkata bahwa pemuda itu pasti melakukannya karena keberuntungan. Dengan kepercayaan diri, Yao Shishu menyambut plafon larangan ketiga dan berusaha untuk menghancurkan patung batu seperti apa yang Wang Lin lakukan. Namun ternyata putri leluhur darah itu tidak dapat mengeluarkan jimat emas seperti apa yang Wang Lin lakukan sebelumnya, sehingga hal itu menyebabkan Yao Shishu segera meledak dalam kekesalan. Apalagi Wang Lin yang ceritanya kayak karakter pembantu terus mendapatkan keuntungan dengan menyerap jimat emas patung batu. Plafon demi plafon telah dilewati dan sementara Yao Shishu tidak berhasil mengeluarkan 1 pun jimat emas, Wang Lin telah mendapatkan jimat emas terakhir dengan 12 goresan yang ternyata membentuk huruf Lin. Tepat setelah melihat huruf tersebut, Wang Lin mendapatkan penglihatan tentang seseorang dengan aura kuno memperkenalkan dirinya sebagai King Lin, sehingga Wang Lin menyimpulkan sosok tersebut yang memiliki kediaman abadi ini di masa lampau. Wang Lin baru saja berpikir bahwa sepertinya mustahil kalau 12 patung batu itu saja yang melindungi tempat luar biasa seperti ini atuh, ketika tiba-tiba saja plafon di sekitarnya bergoncang keras dan Yao Shishu menunjukkan perangai kegirangan ketika sebuah bangunan gerbang raksasa dengan aura agung luar biasa muncul di depan kedua matanya.
Tidak menunggu lama setelah gerbang raksasa itu muncul, ruang tempatnya berada saat ini langsung terkunci dan membuat Wang Lin semakin curiga bahwa Yao Shishu memang menyembunyikan sesuatu darinya. Penjaga gerbang berkata bahwa siapapun harus menahan 3 aura pedangnya apabila ingin memasuki kediaman abadi. Dan Yao Shishu dengan semangat langsung berkata bahwa mereka akan menahan 2 aura pedang pertama sendiri-sendiri, baru kemudian menahan aura pedang terakhir bersama-sama. Si penjaga gerbang yang kita panggil aja dia Bambang seperti biasa tampak tidak keberatan dengan pernyataan Yao Shishu. Namun justru Wang Lin lah yang ingin menolak permintaan itu karena dia telah merasa ditipu oleh sang putri leluhur darah. Namun seolah bisa menduga respon Wang Lin setelah tiba di tempat ini, Yao Shishu tersenyum ketika mengingatkan pemuda itu tentang jalan kembali yang sudah terblokir, di mana bagi siapapun yang telah menerima jimat emas, maka satu-satunya cara bagi mereka untuk selamat adalah melewati 3 aura pedang dan memasuki kediaman abadi. Yao Shishu mengingatkan bahwa Wang Lin tidak memiliki pilihan kecuali meloloskan diri dari pengujian 3 aura pedang bersamanya. Lagi pula pil darah jiwa yang dia berikan sebelumnya pasti bisa membantu melindungi nyawa Wang Lin apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mendengar ini, Wang Lin pun akhirnya setuju untuk bersama-sama melewati ujian terakhir memasuki kediaman abadi sebelum kemudian mengambil tugas untuk menahan aura pedang pertama. Pilar energi dengan kekuatan luar biasa menembus langit ketika Bambang melepaskan aura pedang pertama dan langsung bertabrakan dengan formasi larangan yang Wang Lin susun untuk menahannya. Meskipun Wang Lin jelas bukanlah ahli biasa, menahan serangan dari kultivator Rana Ascendan masih merupakan sesuatu yang sulit untuk dia lakukan. Akhirnya Wang Lin pun mengalami luka yang cukup parah sehingga Yao Shishu memintanya untuk segera mengaktifkan pergantian pil darah jiwa. Nah, Yao Shishu menyarankan itu bukan karena dia peduli pada keselamatan Wang Lin, namun sang putri leluhur darah tahu bahwa Wang Lin tidak akan langsung terbunuh karena aura pedang pertama, dan dia telah sengaja memberikan pemuda itu pil darah jiwa palsu untuk memastikan kematiannya. Tanpa bisa dicegah, ledakan besar terjadi dan membuat Wang Lin terlempar jauh meninggalkan plafon terakhir bersama dengan senyuman Yao Shishu yang semakin lebar. Setelah memastikan bahwa tidak ada sisa aura keberadaan Wang Lin, Yao Shishu dengan perasaan gembira luar biasa kembali mendekati gerbang dan bersiap untuk melewati 2 aura pedang yang tersisa. Iya, Yao Shishu memang hanya berniat memanfaatkan Wang Lin melewati aura pedang pertama karena giok darah yang dia miliki hanya bisa menahan 2 aura pedang saja. Lagi pula dia tidak akan begitu bodohnya atau membiarkan Wang Lin hidup. Berhubung kediaman abadi ini merupakan harta karun klan darah yang bahkan belum berhasil dimasuki oleh ayahnya. Merasa persiapannya sudah begitu matang, Yao Shishu pun meminta Bambang untuk segera melanjutkan pengujian dan segera meraung bahagia ketika berhasil menahan aura pedang terakhir dengan giok darahnya. Tapi ternyata Tapi ketika Yao Shishu merasa telah berhasil memenuhi harapan ayahnya untuk memasuki kediaman abadi dan memastikan bahwa dia akan segera memasuki Rana Ascendan, sebuah suara familiar memasuki telinganya dan membuat putri leluhur darah itu terbagung-bagung karena melihat Wang Lin yang sudah pindah alam tiba-tiba hidup lagi. Wang Lin menunjukkan wajah tenang ketika berkata bahwa dia sudah memiliki dugaan kasar tentang rencana Yao Shishu sejak gadis itu dengan sengaja meninggalkan akal ilahi untuk memastikan dia meminum pil darah jiwa. Ternyata Wang Lin tidak menelan pil darah jiwa, juga tidak menggunakan giok abadi untuk naik Rana karena dia menggunakan giok tersebut untuk menahan serangan aura pedang pertama. Terakhir Wang Lin menggunakan topi jerami Liming untuk menyembunyikan aura keberadaannya sebelum kemudian muncul kembali setelah Yao Shishu terluka parah. Yao Shishu hanya bisa menatap tidak berdaya ketika Wang Lin telah menyegel meridiannya sehingga tidak bisa mengeluarkan energi abadi, sehingga dia pun segera meraung meminta Wang Lin untuk membunuhnya saja. Sayangnya Wang Lin bukanlah orang bodoh dan dia tahu bahwa gadis itu memiliki pil darah jiwa yang membuatnya mendapatkan nyawa candangan. Karena itu alih-alih membunuh Yao Shishu, Wang Lin lebih memilih untuk menyegelnya dalam domain hidup mati sehingga putri leluhur darah yang licik itu akan hidup dalam kesendirian selamanya. Setelah menyegel Yao Shishu, Wang Lin pun mendapatkan plat giok menyerupai apa yang dia lihat ketika memasuki pasang surut laut roh, di mana plat giok itu merupakan akses untuk memasuki kediaman abadi.
Memiliki gambaran kasar tentang rahasia terbesar dari tanah roh iblis adalah kediaman abadi ini, Wang Lin pun tidak membuang lebih banyak waktu dan segera memasuki gerbang sebelum kemudian dibuat takjub dengan istana megah yang tersusun seluruhnya dari giok abadi yang berada di dalamnya. Wang Lin menyebarkan akal ilahinya segala arah dan menemukan satu pavilion dengan botol komer tergeletak berantakan di sana. Wang Lin dapat melihat bahwa pavilion itu disegel oleh 18 teknik pembatasan kuno bunga plum dan sepertinya dia mendapatkan keberuntungan peninggalan orang terakhir yang memasuki tempat ini. Wang Lin meraih botol itu di meja yang masih menyisakan 10 tetes komer dewa dan tanpa ragu menegak komer tersebut yang ternyata membuatnya auto ngeplay hingga tertidur setahun penuh. Edian, waduh, sekali komer langsung turu setahun nih guys. Agak ngeri juga ya komer-komer di dunia perdonghuaan raya. Nah, kira-kira apa nih yang akan terjadi setelah Wang Lin abuk-abuk setahun penuh? Apakah udah langsung auto ascendant? Yang udah penasaran bisa langsung lihat spoiler yang udah dibikin di channel Genosis 1 ya.